Bertanya lagi, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Bertanya lagi, tidak peduli seberapa mudah atau mustahilnya. Bertanya lagi, tanyakan saja kepada Tuhan lagi. Hari ini, saat kamu membuka mulut dan bertanya kepada Tuhan lagi, kamu akan menemui mukjizat dengan namamu tertulis di sana. Dalam nama Yesus, amin. Ketika ku ragu dan tak tahu jalan mana yang harus ku tuju, ku angkat suara, ku buka hati. Ku tahu Engkau kan menjawab lagi. Bertanya lagi, tak peduli seberapa besar. Bertanya lagi, tak peduli seberapa kecil. Bertanya lagi, Tuhan Yesus pasti dengar. Bertanya lagi, tanyakan saja, janganlah gentar. Mungkin ku merasa semua tak mungkin, namun Kau Tuhan yang tak pernah diam. Kau jawab semua, tak ada yang sulit. Mukjizat-Mu nyata bagi yang berserah. Bertanya lagi, tak peduli seberapa besar, berapa besar. Bertanya lagi, tak peduli seberapa kecil. Bertanya lagi, Tuhan Yesus pasti dengar. Bertanya lagi, tanyakan saja, janganlah gentar. Saat ku bertanya, Kau ada di sana. Mukjizat-Mu datang saat ku berseru. Kau tulis namaku di tangan kasih-Mu. Hari ini ku tahu ku milik-Mu. Bertanya lagi, tak peduli seberapa besar. Bertanya lagi, tak peduli seberapa kecil. Bertanya lagi, Tuhan Yesus pasti dengar, pasti dengar. Bertanya lagi, tanyakan saja, janganlah gentar. Peduli seberapa mudah, lagi. Tak peduli seberapa mustahil. Bertanya lagi, Tuhan Yesus pasti dengar, Bertanya lagi, tanya saja, dan Dia akan jawab. Banyak orang akan berkata, apa yang saya lakukan dengan hidup saya bukanlah urusan orang lain. Sepanjang saya tidak menyakiti siapapun, kenapa orang lain harus ikut campur dengan hidup saya? Ya, tetapi Anda sedang menyakiti orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk saling terhubung dengan orang lain. Dan apa yang kita lakukan dan katakan selalu memberi dampak pada orang lain. Alkitab berkata dalam Roma 14 ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Shalom sahabat terkasih, pernahkah Anda merasa terbebani oleh rahasia yang kelam? Dosa bagaikan bayang-bayang yang menghantui, menggerogoti hati dan pikiran, merenggut kebahagiaan sejati yang Anda rindukan. Hari ini melalui renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyelami makna dosa dan bagaimana dosa dapat memenjarakan kita. Kita akan menemukan kunci untuk membebaskan diri dari belenggu dosa, menuju kebebasan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati.
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati, siap untuk menerima renungan firman Tuhan hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau mengajarkan kami prinsip yang sangat penting tentang memberi dan menerima, serta sikap hati yang Engkau harapkan dari kami. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kemurahan hati dan sukacita dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk memberi dengan tulus dan penuh sukacita, serta untuk menghindari keserakahan dan keterikatan pada harta duniawi. Bantu kami untuk menabur dengan kemurahan hati, sehingga kami dapat menuai berkat yang melimpah dari-Mu, baik secara materi maupun rohani. Tuhan, kami memohon agar Engkau memperkuat tekad kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu, menjadikan setiap tindakan kami cerminan kasih dan kebaikan-Mu. Semoga kami selalu ingat bahwa memberi dengan hati yang penuh sukacita membuka pintu bagi berkat yang lebih besar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, firman pertama di renungan hari ini terdapat di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, prinsip memberi membawa pada kelimpahan, sementara menahan untuk diri sendiri justru berujung pada kekurangan. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa orang yang murah hati yang bersedia berbagi dengan orang lain akan diberkati lebih banyak, baik secara materi maupun rohani. Meskipun ia memberi banyak, kekayaannya justru bertambah. Sebaliknya, orang yang terlalu hemat atau serakah, yang hanya fokus menimbun untuk dirinya sendiri, akan selalu merasa kurang, meskipun ia memiliki banyak. Ini menunjukkan bahwa keserakahan tidak membawa kebahagiaan atau berkat yang sejati. Orang yang memberi berkat, menolong sesama dan berbagi sumber daya, akan menerima lebih banyak berkat dalam hidupnya. Begitu juga, mereka yang memenuhi kebutuhan orang lain, pada akhirnya akan mengalami kebutuhan mereka sendiri terpenuhi. Tuhan menghargai kedermawanan, dan perumpamaan ini menekankan bahwa prinsip kerajaan Allah berbeda dari cara pandang dunia. Memberi justru membuka pintu berkat yang lebih besar. Sahabat terkasih, firman berikutnya terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini menyampaikan pesan mendalam tentang prinsip saling memberi dan menerima dalam konteks kemurahan hati. Ayat ini mengajarkan bahwa tindakan memberi tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk keseimbangan dalam hidup. Ketika Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi," Ia mengajak kita untuk memahami bahwa memberi kepada orang lain merupakan tindakan yang akan membawa balasan. Tuhan berjanji akan memberkati mereka yang murah hati dengan berkat yang melimpah. Gambaran tentang takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, menggambarkan berkat yang diberikan Tuhan. Takaran ini menggambarkan suatu ukuran yang penuh dan melimpah. Sebuah metode yang menggambarkan berkat yang lebih dari sekadar cukup, melainkan berlebih-lebihan. Takaran yang dipadatkan, digoncang, menunjukkan usaha untuk memastikan bahwa tidak ada ruang kosong dalam berkat yang diberikan. Semuanya diisi hingga penuh. Ketika takaran tersebut tumpah keluar, itu melambangkan berkat yang melimpah hingga tidak bisa ditampung lagi, menunjukkan kelimpahan yang lebih dari yang bisa kita bayangkan. Prinsip ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu,
menekankan hukum timbal balik. Artinya, ukuran kemurahan hati yang kita gunakan dalam memberi akan menentukan ukuran berkat yang kita terima kembali. Jika kita memberi dengan kemurahan hati, Tuhan akan memberikan kembali kepada kita dengan cara yang jauh lebih besar dan melimpah. Sebaliknya, jika kita memberi dengan kedekut, kita juga akan menerima dengan ukuran yang sama. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa kemurahan hati kita akan dibalas dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk memberi dengan tulus dan murah hati, karena dengan cara itulah kita akan menerima lebih banyak berkat dan kebaikan dari Tuhan. Firman terakhir di renungan hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini menyampaikan ajaran tentang prinsip memberi dan hasil yang diterima, serta sikap hati dalam proses tersebut. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perumpamaan ini menggunakan metafora pertanian untuk menjelaskan prinsip spiritual yang lebih luas. Seperti seorang petani yang menabur benih, jika ia menabur sedikit benih, ia hanya akan memperoleh panen yang sedikit. Sebaliknya, jika ia menabur banyak benih, ia akan mendapatkan hasil panen yang lebih melimpah. Ini mengilustrasikan bagaimana tindakan memberi dalam kehidupan kita bekerja dalam prinsip yang sama. Jika kita memberi dengan jumlah yang sedikit atau dengan keterbatasan, maka hasil berkat yang kita terima juga akan sesuai dengan jumlah tersebut. Namun, jika kita memberi dengan murah hati, penuh semangat, dan dalam jumlah yang banyak, kita akan menerima hasil yang jauh lebih melimpah dari Tuhan. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk hal-hal materi, tetapi juga untuk kontribusi, waktu, dan usaha yang kita berikan dalam pelayanan dan dukungan terhadap sesama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini menekankan pentingnya sikap hati saat memberi. Memberi bukan hanya soal jumlah yang disumbangkan, tetapi juga tentang motivasi dan sikap kita. Tuhan tidak hanya peduli pada besarnya pemberian, tetapi juga pada sikap hati di balik pemberian tersebut. Allah menginginkan agar kita memberi dengan kerelaan dan sukacita, bukan karena terpaksa atau dengan rasa berat hati. Pemberian yang tulus dan penuh sukacita mencerminkan kasih dan keikhlasan hati kita. Allah menghargai dan mencintai mereka yang memberi dengan penuh sukacita. Karena itu mencerminkan hubungan kita yang sehat dan benar dengan Tuhan dan sesama. Secara keseluruhan, perumpamaan ini mengajarkan bahwa kemurahan hati dalam memberi harus disertai dengan sikap hati yang positif dan penuh sukacita. Ukuran dan kualitas berkat yang kita terima dari Tuhan akan sesuai dengan kemurahan hati dan sikap kita saat memberi. Ini menunjukkan bahwa prinsip ilahi dalam pemberian adalah tentang memberi secara murah hati dan dengan hati yang penuh sukacita, yang pada akhirnya akan membawa hasil yang melimpah dan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati, siap untuk menerima renungan firman Tuhan hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau mengajarkan kami prinsip yang sangat penting tentang memberi dan menerima, serta sikap hati yang Engkau harapkan dari kami. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kemurahan hati dan sukacita dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk memberi dengan tulus dan penuh sukacita,
serta untuk menghindari keserakahan dan keterikatan pada harta duniawi. Bantu kami untuk menabur dengan kemurahan hati, sehingga kami dapat menuai berkat yang melimpah dari-Mu, baik secara materi maupun rohani. Tuhan, kami memohon agar Engkau memperkuat tekad kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu, menjadikan setiap tindakan kami cerminan kasih dan kebaikan-Mu. Semoga kami selalu ingat bahwa memberi dengan hati yang penuh sukacita membuka pintu bagi berkat yang lebih besar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.